Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman webinar Kodepolitan yang selalu setia di live YouTube webinar Kodepolitan. Pada malam hari ini kita kehadiran dua pemateri yang sudah ada di depan kita. Biasanya satu orang nih. Malam ini kita cukup menarik karena ada dua orang. Nah, pada malam hari ini, webinar pada malam hari ini kita punya tema yang cukup menarik, yaitu membahas tentang mengenal teknologi blockchain Vexanium. Nah, di sini saya Kuku Muhammad, seperti biasa akan memandu acara pada malam hari ini. Susunan acara seperti biasa, yaitu pertama adalah pembukaan, dan nanti setelah ini ada perkenalan, kemudian materi, dan setelah itu langsung ke tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ke YouTube-nya Kodepolitan, dan untuk teman-teman di member premium bisa langsung bertanya di forum member premium di Telegram. Nah, bagi teman-teman yang belum bergabung dengan kelas premium Kodepolitan, bisa langsung kepo di websitenya premium.kodepolitan.com. Nah, langsung saja perkenalan dari kedua pemateri ini karena sudah cukup malam pada malam hari ini. Silakan Pak, perkenalan dulu mungkin. Saya Dani Baskara, ya, founder dan CEO dari Vexanium. Saya Rain Mahatma. Saya adalah advisor dari Kodepolitan dan juga early team member dari Vexanium. Oke, jadi pada malam hari ini ada Pak Dani dan Pak Ray ya panggilannya. Oke, Pak Dani dan Pak Ray ini mereka adalah pakar, mungkin bisa dikatakan pakar ya di bidang teknologi blockchain gitu. Nah, sebelum ke materi mungkin pengen tahu nih teman-teman nih, apa sih itu Vexanium gitu? Pengen mengenal dulu. Vexanium ini kita public blockchain ya, jadi kita bisa membantu banyak developer untuk membangun berbagai macam decentralized aplikasi melalui platform Vexanium. Jadi kita di sini membangun infrastruktur ya blockchain di Vexanium sendiri. Oke, jadi lebih fokus ke infrastrukturnya ya. Iya. Karena kalau kita tahu kan perkembangan blockchain di Indonesia udah cukup mulai berkembang itu kan. Mulai apalagi berkembang. Sudah ada ABI kalau tidak salah ya, Association Blockchain Indonesia ya. Kebetulan Vexanium juga salah satu anggotanya dari Asosiasi Blockchain Indonesia. Oke, dan kira-kira apa sih yang membedakan dari Vexanium itu sendiri dengan teman-teman perusahaan yang lain yang fokus di blockchain itu? Ya, jadi di blockchain itu kan ada beberapa teman-teman juga ada yang bergerak di bidang cryptocurrency, khususnya exchange ya. Jadi perdagangan cryptocurrency. Lalu ada teman-teman yang membuat berbagai macam produk yang menggunakan blockchain. Nah, Vexanium sendiri ini juga kalau Vexanium kita lebih fokus kepada platform ya. Platform protokol. Jadi nanti mungkin akan banyak teman-teman yang jika ingin masuk ke dalam ranah blockchain ya bisa menggunakan Vexanium untuk misalkan membuat smart contract atau membuat decentralized aplikasi dan sebagainya. Kalau seperti itu ya. Dan kita sebenarnya juga sih ada produk yang kita buat sendiri juga sih yang berbasis blockchain juga ada. Jadi sebenarnya sih selain itu kita juga fokus di protokol Vexanium sendiri. Protokol dan di platform berarti ya. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman udah cukup penasaran dengan topik materi malam hari ini karena cukup berbeda dengan topik-topik yang sebelumnya gitu ya. Jadi silahkan Pak, bisa dijelaskan langsung materinya. Ya, jadi Vexanium sendiri kita merupakan blockchain generasi ketiga ya. Jadi fokus kepada penetrasi retail dan fokus kepada decentralized aplikasi. Jadi Vexanium ini sebelumnya memang ada beberapa platform blockchain dan Vexanium sendiri memang kita fokusnya di scalability sebenarnya seperti itu ya. Next. Ya, jadi sebenarnya Vexanium sendiri ini kita juga dibangun oleh beberapa tim yang sudah lama berkecimpung di dunia di dunia e-commerce dan di dunia startup ya khususnya. Jadi berapa tahun yang lalu kita mulai fokus membangun blockchain khususnya di Indonesia. Nah, ini next dari Pak Reni. Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa kami memasuki dunia blockchain. Ya, ini benar-benar peluang yang luar biasa besar untuk para developer ya. Karena blockchain ini sudah seperti internet di tahun 98. Jadi di mana saat itu Facebook, Google mungkin belum ada gitu. Dan itu istilahnya aplikasi terbaiknya di dunia blockchain itu belum ada, sehingga itu menunggu untuk diciptakan gitu. Dan banyak aspek yang belum diregulasi. Nah, biasanya kalau yang belum diregulasi itu artinya punya potensi besar. Jadi kalau kita lihat Google, YouTube, bahkan Gojek itu di awalnya itu berdiri itu kan belum ada regulasinya betul, gitu. Betul.
bahkan Google banyak yang bilang ilegal loh, kalian mengambil konten saya tanpa izin. Itu Google dibilang itu, YouTube juga sama ya. Nah, areanya di situ karena disrupsinya yang begitu besar sehingga banyak hal yang belum diregulasi. Dan berikutnya juga programmernya juga masih sangat sedikit gitu. Hari ini berbeda dengan 4 bulan lalu situasi di dunia blockchain. 4 bulan lalu juga berbeda dengan 8 bulan lalu gitu. Jadi cukup cepat perkembangannya cepat sekali. Ya, cepat sekali perkembangannya. Dan blockchain itu solving banyak problem di bidang finance. Jadi finance itu value-nya itu besar ya. Dibandingkan sama internet yang kita kenal itu biasanya memecahkan masalah di dunia publishing biasanya. Nah, kalau blockchain itu finance. Nah, faktor-faktor ini yang menyebabkan saya bilang wah ini benar-benar kesempatan yang sangat besar itu buat programmer. Nah, berikutnya saya sedikit kasih gambaran tentang blockchain. Ini adalah jin, namanya jin teknologi. Ya, kebetulan sekarang lagi tampil film Aladdin mungkin di bioskop ya, kebetulan aja nih. Tapi dia mainnya di sini smartphone ya. Jin teknologi ini muncul tidak setiap tahun, mungkin munculnya beberapa ratus tahun sekali gitu. Dan kita lihat jin ini muncul tahun 1400 misalnya. Itu pada saat itu muncul seorang yang membuat mesin cetak ya, kalau nggak salah Gutenberg or something gitu ya, dimana sebelum ada mesin cetak itu manusia pengetahuannya sangat terbatas dan banyak orang yang dikultuskan menjadi pemimpin karena punya pengetahuan yang hebat dan orang lain tidak tahu apa-apa gitu. Dengan adanya mesin cetak itu pengetahuan itu bisa diduplikasi dan orang yang jaraknya jauh bisa belajar ya. Pada saat itu banyak pemerintahan yang berganti rezim karena orang-orang mulai pinter. Nah, kemudian jin ini muncul lagi tahun 1800-an, di mana saat itu muncul yang namanya kolonialisme yang menggunakan slave atau budak. Itu dihancurkan oleh munculnya mesin-mesin uap, sehingga slavery dihilangkan. Itu yang terjadi, power gap dihilangkan oleh mesin uap gitu. Nah, tahun 1900 jinnya muncul lagi dalam bentuk internet ya, lebih tepatnya 1990 something ya, yang memecahkan masalah distance. Nah, tahun 2000 sekarang ini muncul lagi, jinnya muncul lagi, dia keluar dari lampunya gitu ya, maspionnya gitu, lampion. Dia memecahkan masalah trust yang namanya blockchain. Nah, jadi jin ini saat dia muncul, dia menghasilkan company-company baru yang demikian besarnya karena memecahkan gap yang cukup besar. Nah, gapnya seperti apa nanti kami terangkan lewat presentasi ini. Nah, ini kita ngomongin teoritis dulu ya. Karakter blockchain itu apa aja ya? Blockchain itu adalah database yang mendasari teknologi Bitcoin. Dia memiliki sifat tidak bisa diedit, bahasa teknisnya immutable. Karena tidak bisa diedit, artinya ada unsur trust yang kuat di situ gitu. Data yang ada lengkap, tidak ada yang diedit-edit gitu. Kalau ada yang mau diperbaiki harus nambahin satu data baru gitu. Terus karakternya decentralized, datanya disimpan di banyak nodes ya. Dan setiap blok saling terkait dengan data blok sebelumnya dan juga setelahnya. Jadi kalau ada hacker ingin mengubah data di satu node, dia harus mengubah semuanya dan itu berat banget gitu ya. Nah, manfaatnya ada banyak. Ini secara singkat ya, transparansi, security, audit trailnya dan traceability-nya lengkap. Karena karakter itu juga bisa menghilangkan middleman gitu. Nah, berikutnya saya akan berikan gambaran bagaimana blockchain memecahkan masalah silo data problem. Nah, silo data problem ini merupakan masalah di banyak industri. Ini adalah contoh di industri transfer uang ya. Yang mana kalau kita mentransfer uang dari Amerika ke Cina misalnya, itu akan membutuhkan waktu 5 hari dan transfer fee-nya sekitar 1-5%. Kenapa 5 hari? Karena datanya silo di tiap bank di negara Amerika, tiap bank itu datanya beda-beda, dipegang oleh bank yang berbeda gitu. Kemudian di Cina beda juga, tiap bank satu sama lain beda, sehingga
ini membutuhkan bahasa lainnya koordinasi dan verifikasi yang membutuhkan waktu lama gitu. Nah, kalau kita menggunakan blockchain, yang mana dalam hal ini saya contohkan adalah Bitcoin, si pengirim uang itu menaruh duit di blockchain dengan nama Bitcoin, kemudian langsung ditransfer di situ, di dalam satu jaringan Bitcoin tersebut, dan akan sampai ke penerima dalam waktu 1 jam plus minus, dan fee-nya itu 0, sekian persen. Jadi fee-nya tadi dari 5% jadi 0,000 sekian. Lalu waktu yang dibutuhkan dari 5 hari menjadi 1 jam. Itu pain point-nya kan luar biasa tersolve gitu ya. Nah, nanti si penerima tinggal mencairkan uangnya di crypto exchange, lalu melakukan pengambilan di bank di negaranya dia sendiri gitu ya. Jadi ini adalah contoh silo data problem yang terpecahkan. Nah, kalau kita lihat di antara blockchain Bitcoin itu sebenarnya ada yang namanya nodes ya. Nodes ini bahasa lainnya adalah miner atau penambang. Mungkin sudah biasa ya dengar kata penambang gitu ya. Mereka ini adalah orang-orang yang menyatakan diri, saya ingin membantu kamu mengamankan jaringan Bitcoin. Ya, dengan demikian saya mendapatkan reward sebagai penambang. Itu istilahnya gitu. Bahasa lainnya sebetulnya itu tukang catat, karena datanya disimpan di situ, gitu, disimpan di miner atau penambang. Nah, adanya penambang ini dia membantu memprotek digital currency dari terjadinya double spending. Jadi sebelum munculnya teknologi blockchain, itu yang namanya digital currency itu punya masalah di mana uang yang sama bisa dibayar ke lebih dari satu orang. Jadi padahal yang namanya uang itu kan kalau saya ngasih ke kamu itu harus dipastikan saya tidak punya uang itu lagi gitu kan. Nah, sebelum blockchain itu uang digital itu seperti halnya file MP3 di mana kita bisa ngopi 100 kali pun gitu ya, file ebook gitu ya bisa di-copy. Nah, tapi dengan adanya blockchain itu setiap nodes menyimpan data, sehingga apabila ada transaksi terjadi, itu nodes-nya atau miners-nya itu akan melakukan konfirmasi dulu. Jadi di sini Anda bisa lihat saya mengirimkan Bitcoin ke seller A dan seller B, itu larinya ke miners dulu. Ini benar nggak si Rain punya uang dalam bentuk sekian gitu. Kalau benar maka accept. Kalau ternyata uangnya udah dipakai, reject gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana dengan adanya blockchain bisa memecahkan masalah double spending. Nanti ada juga istilah mekanisme konsensus dari setiap nodes, ini akan dijelaskan oleh Dani gitu ya. Nah, berikutnya ini sebenarnya iklan sih. Kita ingin mengajak Anda, kalau Anda tertarik untuk bekerja di industri blockchain, bisa kirim CV-nya ke kresnagaluh@kodepolitan.com. Ya, kita ada beberapa lowongan buka dan akan terus bertambah. Lokasi kita sendiri di Green Lake di Jakarta Barat. Oke, mungkin sebelum berpindah ada beberapa pertanyaan yang cukup penasaran gitu ya. Terkait dengan kebijakan gitu. Kebijakan tentang blockchain, teknologi blockchain di Indonesia. Berarti kan kita dengan bebas melakukan eksplorasi gitu kan. Ada nggak sih maksudnya pelanggaran yang dinyatakan ini nggak boleh nih dan ini ngelanggar, padahal kebijakannya belum ada gitu? Ada nggak sih kasus-kasus seperti itu? Kalau dari sisi kebijakan pemerintah dan yang kita tahu sih dari seluruh negara, untuk blockchain-nya sendiri itu tidak pernah ada masalah. Karena blockchain itu kan merupakan sebuah teknologi. Memang di beberapa negara itu memang ada ada peraturan-peraturan yang menyangkut cryptocurrency sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya tapi di Indonesia cryptocurrency sebenarnya sudah masuk dalam, ya kabar baiknya kita sudah cukup legal ya di sini ya, karena kan ada sebagai digital asset. Tetapi kalau blockchain sendiri as a teknologi itu ya sampai sekarang memang di seluruh dunia juga semuanya juga sudah menerapkan ya gitu, lagi seperti itu ya. Kemudian terkait tadi yang miner gitu, penambang, berarti sekarang menjadi suatu
pekerjaan ya, bisa dikatakan seperti itu Ya, di Indonesia. sebenarnya menambang itu saat ini pun itu ada berapa jenis penambang. Jadi tergantung dari metode konsensus yang digunakan. Kalau yang sudah cukup dikenal kan penambang Bitcoin. Iya, Ya, sebenarnya ada beberapa jenis-jenis penambang sebenarnya yang nanti akan kita infokan. Jadi sebenarnya penambang-penambang ini merupakan ibaratnya sebuah peluang baru lah yang Peluang sudah baru, tercipta betul. mungkin sekitar 9-10 tahun yang lalu, dan sekarang tuh sudah banyak sekali jenis-jenis penambang-penambang. Jadi itu bisa jadi sebuah income yang cukup menarik sebenarnya untuk menjadi menjadi penambang ya. Oke. Gitu Ya, cukup menarik. Ya. Boleh dilanjut berarti Pak? Ya, boleh. Ini next ya. Jadi ini evolusi dari platform blockchain ya. Jadi sebenarnya kita tahu kan blockchain pertama itu datangnya dari Bitcoin ya. Jadi ini Bitcoin merupakan sebuah produk blockchain yang pertama kali di tahun 2009 ya. Jadi itu jadi melalui sebuah white paper yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto pada waktu itu ya. Jadi itu itu selama bertahun-tahun ya, ini ada banyak sekali evolusi ya dari blockchain tersebut. Ada beberapa platform yang mereka berevolusi lebih baik mungkin dari Bitcoin dari sisi scalabilitas, kecepatan ya, dan sebagainya macam. Jadi era pertama itu ada di era Bitcoin. Jadi era kedua juga tetap sama, era di altcoin. Jadi sebenarnya konsepnya masih mirip seperti Bitcoin. Jadi lebih ke peer-to-peer cash, jadi masih di era cryptocurrency ya. Jadi ada evolusi pertama yaitu kita mengenal ada Litecoin, lalu XRP, ya, lalu ada Monero. Jadi kurang lebih ini sebenarnya semuanya cryptocurrency ya. Jadi ada juga DAS ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mulai di evolusi yang ketiga itu adalah smart contract ya. Jadi ini mulai dari evolusi yang dicetuskan oleh Ethereum ya. Mungkin di sini mungkin banyak para programmer yang sudah mendengar tentang Ethereum. Jadi Ethereum ini sebenarnya platform blockchain pertama kali yang ada yang namanya konsep smart contract ya. Jadi smart contract yang mulai dicetuskan oleh Ethereum. Nah, setelah itu banyak sekali platform-platform berikutnya ya setelah Ethereum itu. Jadi ada Zcash, Steem, lalu yang terbaru itu lebih fokus di scalability ya. Jadi ada setelah Steem itu ada beberapa platform blockchain baru ya yang lebih fokus ke scalability. Maksudnya scalability itu bisa sangat cepat ya digunakan. Kalau blockchain yang sebelumnya ya seperti Bitcoin, Ethereum itu kan orang kenalnya ini agak lambat. Jadi untuk scalability kalau dipakai usernya banyak tuh lambat sekali. Nah, jadi sekarang ini sebenarnya sudah dalam tahap blockchain itu sudah bisa digunakan oleh banyak orang sebenarnya. Jadi sudah dalam era banyak platform baru itu lebih fokus ke scalabilitas. Contohnya ada EOS ya, itu mulai dari EOS, lalu ada Tron ya, dan yang terakhir yang terbaru yang dari kita buat itu sendiri Vexanium ya. Jadi platform blockchain baru ini fokus untuk scalability. Jadi banyak programmer, developer bisa membuat berbagai macam aplikasi ya, desentralized aplikasi itu tanpa takut wah ini ntar yang pakai lambat nih. Nah itu jadi platform blockchain baru ini mereka fokus di scalability. Ya, scalability. Nah, ini di next slide saya akan jelaskan kenapa bisa scalable gitu loh. Perbedaannya sama Bitcoin dan Ethereum itu apa? Kenapa mereka scalable? Kenapa kita Vexanium bisa lebih scalable dibandingkan platform sebelumnya? Ya. Jadi sebenarnya perbedaannya adalah ada di metode konsensus. Ya, jadi ini yang seperti tadi Pak Rin ceritakan sedikit mengenai konsensus. Nah, ini jadi konsensus ini sebenarnya bagaimana cara para miner ini memverifikasi transaksi ya, bahasa dasarnya seperti itu. Jadi kan mereka para miner ini tukang catat ya. Jadi ada misalkan ada 10 tukang catat ya. Ini bener nggak transaksi si A coret, si B coret. Sama seperti saksi, contoh di pemilu. Ini saksi A bilang bener nggak? Bener ya. Itu sebenarnya konsensus. Jadi terjadi konsensus seperti itu. Nah, ini jadi para tukang catat ini kan biasanya mendapatkan reward ya. Kalau di Bitcoin itu rewardnya kita bilangnya metode konsensus adalah proof of work. Jadi dia menciptakan blok-blok baru ya, dan mendapatkan reward. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setiap orang bisa mendapatkan reward. Jadi setiap orang bisa bisa menjadi penambang
seperti itu. Jadi itu proof of work. Jadi konsep yang pertama kali. Jadi ini digunakan oleh Bitcoin dan beberapa blockchain generasi awal ya, termasuk Ethereum juga. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada konsensus yang lebih baru ya. Jadi yang namanya proof of stake. Jadi proof of stake itu ibaratnya untuk menjadi para tukang catat gitu misalnya. Jadi Anda harus mempunyai jumlah koin dalam jumlah tertentu. Contohnya seperti itu. Anggap misalkan ya. Jadi kalau kita bicara jumlah value dari sebuah koin token dalam jumlah tertentu itu Anda bisa menjadi minernya, jadi bisa menjadi tukang catat lah, tukang catat. Nah seperti itu. Nah ini konsensus proof of stake. Sebenarnya banyak sekali metode konsensus, dan yang terbaru ini yang dipakai oleh Vexanium ini adalah konsensus yang dinamakan delegate proof of stake. Ya, jadi kalau di proof of stake itu Anda punya banyak, Anda bisa menjadi tukang catat. Ya, jadi semua orang bisa. Nah, kalau di sini perbedaannya adalah tukang catat itu hanya perwakilan. Jadi kalau di pemerintahan tuh ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi ini di konsep dari Vexanium itu hanya Dewan Perwakilan Rakyat yang boleh menjadi tukang catat. Ya, kalau proof of stake tuh semua orang bisa jadi tukang catat asal punya uang. Iya, punya uang bisa catat. Nah, kalau ini enggak. Punya uang itu, kalau punya uang Anda hanya bisa menjadi calon DPR. Ya, jadi Anda harus gimana caranya biar jadi DPR? Anda harus memenangkan yang namanya pemilu. Nah, jadi konsep pemilu itu kalau di Vexanium itu sudah dari konsensusnya sudah seperti itu. Jadi kalau Anda punya uang, Anda bisa dapat satu kursi, misalkan kursi untuk bisa menjadi caleg. Tapi kalau mau menang ya Anda harus di-voting oleh banyak orang. Jadi itu konsepnya yang dinamakan delegate proof of stake. Jadi hanya yang terdelegasi saja yang dia bisa menjadi tukang catat. Ya, tukang catat. Nah, tukang catat itu juga ya dia mendapatkan reward sama seperti miner ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, karena tukang catat itu sedikit ya, Dewan DPR itu hanya mungkin 21, 50. Nah, dari situ terjadi transaksinya lebih cepat karena tukang catatnya sedikit. Ya, kalau minernya banyak, yang catat banyak kan itu sangat kompleks. Ya. Ada waktu untuk verifikasi. Ya, waktu verifikasi. Nah, kalau ini minernya sedikit, jadi tukang catatnya sedikit, jadi dia lebih scalable. Jadi sebenarnya itu perbedaan dari sisi konsensus ya. Konsensusnya. Nah, itu sebenarnya. Nah, ini ya. Next, nah ini seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa delegate proof of stake itu untuk menjadi tukang catat atau miner ya Anda harus memenangkan pemilu yang dilakukan di blockchain. Jadi jika pemilihan umum voting di blockchain itu sebenarnya bukan merupakan hal yang maksudnya yang di masa depan gitu, bukan. Sebenarnya sekarang tuh banyak sekali platform blockchain yang sudah menerapkan konsep seperti ini, voting. Jadi votingnya semua transparan melalui blockchain. Jadi siapa yang menang itu dia akan menjadi ya tukang catat. Ya, jadi istilahnya menjadi delegasi Dewan anggota DPR Vexanium. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi berlaku berapa lama? Jadi ini dan ini secara otomatis semuanya. Jadi semuanya secara otomatis dan berlaku selama seterusnya. Seterusnya nggak ada. Ganti gitu. Jadi dia bisa berganti secara otomatis itu setiap beberapa menit. Jadi votingnya itu bukan kayak di voting pemerintahan yang misalnya 5 tahun sekali enggak. Ya. Jadi emang setiap hari voting terus. Jadi jalan terus dia secara otomatis dia voting terus. Jadi voting terus itu setiap berapa menit itu dewannya bisa berganti. Jadi sebenarnya votingnya tuh votingnya misalkan si A, Anda voting misalkan si Anton untuk menjadi tukang catat, tapi terus Anda saya mau pilih si Budi gitu ya. Ya udah voting Anda di Anton hilang, ganti ke Budi. Jadi tukang catatnya bisa berganti-ganti sebenarnya. Jadi dia akan berlaku selama platform Vexanium ini berjalan, proses voting ini akan ada terus. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini namanya kita kalau di Vexanium itu dewannya tuh kita namanya BP atau yang namanya block producer. Jadi block producer mereka yang menciptakan blok-blok baru ya. Jadi mereka menciptakan blok-blok baru karena kan sebenarnya untuk di blockchain itu ada new block ya. Jadi setiap dia ada blok-blok baru yang diciptakan oleh para miner. Nah, jadi ini yang kita namakan block producer. Sebenarnya miner juga block producer. Jadi pencipta blok.
Ya, jadi miner itu sendiri kan ya. ya, jadi para 20 anggota dewan yang jadi miner itu mereka menciptakan blok setiap detik. Jadi setiap detik di Vexanium itu mereka menciptakan 2 blok dalam 1 detik. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi blok itu bisa terisi berbagai macam, bisa isi data, bisa isi ya semuanya itu di dalam blok itu. Ya, ya semua informasi di dalam blok. Jadi setiap blok dia menyimpan informasi. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi ini berlaku voting yang berjalan selama terus menerus ya. Nah itu. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa platform blockchain yang menggunakan konsep delegate proof of stake atau konsep voting pemilu. Ya. Jadi ada beberapa ya, ada yang namanya EOS itu juga pakai pemilu, BitShare, ya, Steam, List, Tron, dan terakhir Vexanium juga memakai konsep pemilu. Memang tidak semua blockchain memakai konsep pemilu, kayak Bitcoin itu enggak. Ethereum juga tidak memakai konsep pemilu. Jadi hanya beberapa saja yang memakai konsep pemilu blockchain, kurang lebih seperti itu ya. Jadi para calon-calon anggota dewan itu mereka juga wajib mempromosikan ini mereka ya. Jadi mereka juga mempromosikan. Nah, ini yang menyebabkan blockchain itu bisa berjalan karena para miner, para calon anggota dewan dia selalu mempromosikan. Ya. Ayo, ini loh voting saya. Jadi mereka selalu berkampanye, kurang lebih seperti itu. Jadi dari mereka ini contoh-contoh ya. Jadi di blockchain lain juga ini contoh-contoh yang mereka mempromosikan ini loh. Kalau bergabung sama saya, jadi bisa seperti ini. Jadi kita bagi komisinya. Jadi ini salah satu contoh miner. Jadi ada beberapa. Kalau miner zaman di Bitcoin kan Anda harus memiliki mesin ya. Jadi kalau yang model-model baru sekarang enggak, tidak seperti itu. Itu bisa cloud juga bisa, lebih seperti itu. Cuman caranya itu Anda harus menang voting. Caranya itu adalah mempromosikan kepada orang lain mengenal blockchain. Nanti dia membantu voting. Jadi caranya seperti itu. Jadi generasinya sudah agak berubah dari 9 tahun yang lalu dari Bitcoin. Nah, kalau di Bitcoin memang proof of work-nya itu sangat boros listrik ya. Listrik. Iya. Kalau nggak salah semua nodes Bitcoin itu biaya listriknya seperti 1 atau 2 negara New Zealand atau negara mana gitu. Biaya listriknya gede banget. Dan untuk jadi miner kan benar-benar harus modalnya gede banget gitu ya. Harus sedia tempat gudang besar buat nyimpan CPU mesin, dan harus milih negara yang biaya listriknya murah. Nah, tapi kalau di yang model sekarang itu sudah bisa dibilang lebih environmental friendly ya. Dan banyak duit pun kalau nggak menang voting nggak kepilih juga kan? Iya. Oh gitu ya? Iya, tidak kepilih. Dia bisa hanya jadi calon caleg doang, tapi belum tentu menang. Iya. Ya, hanya menjadi caleg aja, calon legislatif. Jadi ada unsur soft powernya, pendekatan personal, apa manfaat apa yang kita berikan ke masyarakat itu supaya di vote gitu. Itu ada efeknya ke situ. Cuman tadi berarti kita udah nggak perlu ada mesinnya gitu di gudang, kita simpen di lantai atas gitu, terus kita simpen CPU gitu. Sekarang udah nggak butuh kayak gitu ya, maksudnya bisa dengan cloud gitu. Bisa dengan cloud. Beberapa blockchain bisa yang menggunakan konsensus seperti ini. Ya, tapi kalau Bitcoin itu tetap harus. Ethereum juga masih seperti itu. Jadi Anda harus memiliki mesin. Itu tergantung dari konsensus dari blockchain tersebut ya. Kalau Vexanium udah enggak ya? Enggak. Jadi kita memakai konsep voting ya, lebih seperti itu. Ya, jadi sebenarnya juga ini kita juga di Vexanium juga ada yang namanya referendum. Jadi Anda bisa membuat istilahnya kalau di organisasi itu undang-undang baru lah. Jadi mau seperti apa ini bisa diterapin. Jadi udah kayak organisasi ini seperti miniatur negara sebenarnya. Jadi blockchain yang dibuat organisasinya seperti itu. Jadi ada referendum yang ini dibuat dari komunitas sebenarnya. Jadi nanti disahkan siapa yang menang voting ya ini bisa disahkan. Jadi kurang lebih bagaimana ke depan, karena Vexanium ini kan kita benar public blockchain di mana setiap orang punya ide. Jadi semua orang bisa punya nanti dibawa kemana ini blockchain ini. Nah ini kita juga bisa ditentukan melalui referendum. Ya. Tapi yang mengambil keputusan ini berarti para ini ya miner-miner yang terpilih ya? Iya, para miner-miner yang terpilih yang bisa menentukan ini. Tapi yang membuat voting bukan, yang membuat voting dari seluruh anggota ya yang mempunyai wallet Vexanium, lebih seperti itu.
Ya ini next ya mungkin dari Ray. Nah, yang perlu kita tahu, blockchain itu sebenarnya bukanlah inovasi bisnis model. Itu juga bukan proses improvement teknologi sebetulnya. Tapi blockchain itu adalah inovasi di level yang sangat bawah dari internet, yaitu level protokol, bahasa teknisnya. Dan kalau kita lihat quote di sini, semakin mendasar sebuah teknologi, maka impact-nya juga akan semakin besar. Blockchain itu bukanlah proses improvement teknologi gitu. Nah, penggambarannya seperti ini. Kalau di internet yang kita kenal sekarang, itu HTTP itu sebutannya adalah stateless protocol, karena dia tidak bisa menyimpan data apapun. Sehingga sekarang kalau kita mau buat aplikasi, itu akan tergantung pada state aggregator, karena data user, data traffic, data customer itu dipegang oleh state aggregator ini. Ya, misalnya sosial media, search engine, e-commerce gitu ya. Kita sebagai developer akan tergantung pada perusahaan seperti ini gitu ya, yang mana mereka bisa dibilang perusahaan centralized ya. Nah, sedangkan kalau di blockchain itu di level protokolnya itu bisa menyimpan data, sehingga developer kalau mau buat aplikasi itu tidak perlu tergantung lagi pada state aggregator yang sifatnya centralized ya, tetapi developer ini bisa langsung membuat di atas platform blockchain, misalnya Vexanium. Nah, ya ini penggambaran seperti tadi ya, dimana kalau developer itu tergantung pada state aggregator, dimana state aggregator ini bisa senantiasa mengubah aturan tanpa melakukan voting ke tadi di blockchain ke block producer ya, atau ke minernya, ke DPR-nya lah gitu ya. Jadi mereka itu kalau membuat aturan ya masing-masing perusahaan kebijakannya gimana ya, mereka nggak pakai voting, langsung aja. Jadi developer ini banyak yang mengalami istilahnya kerugian karena mereka tergantung pada state aggregator. Nah, dalam sejarahnya kita bisa lihat banyak contoh, kayak misalnya banyak developer yang membuat aplikasi di atas platform Twitter misalnya, contohnya apa, TweetDeck dan banyak yang lainnya, ada puluhan ya. Tiba-tiba Twitter bilang, oh kami tidak mensupport lagi aplikasi pihak ketiga. Ya akhirnya ya udah mereka tutup gitu aja gitu, nggak berkembang sama sekali, udah tutup gitu. Contoh lain mungkin Anda tahu Yelp ya, itu aplikasi pencarian makanan ya, dimana mereka besar karena Google, dapat traffic banyak dari Google untuk pencarian makanan di Amerika, restoran gitu ya. Tiba-tiba suatu hari Google bilang, kita mau stop kamu dari platform kami gitu, mungkin karena udah kebanyakan traffic kita kasih ke kamu. Akhirnya ya jadi tuntutan hukum ya. Kalau Anda lihat ya itu beritanya banyak banget, mereka ngeluh-ngeluh, wah traffic dari Google dipotong ya gitulah. Contoh lainnya Facebook dan Zynga gitu, karena ada perbedaan pendapat tentang profit sharingnya gitu ya. Dan ini akan terus terjadi karena memang karakternya dari HTTP ini tidak bisa menyimpan data, sehingga developer tergantung pada state aggregator yang sifatnya centralized, tidak pakai voting gitu. Dan di internet yang ada sekarang ya, mereka itu bukan mereka ya, HTTP ya ini. HTTP itu tidak punya mekanisme yang natif untuk mentransfer data. Nah, artinya jika kita tidak bisa menyimpan data ya berarti nggak bisa ngetransfer gitu ya. Nah, sedangkan kalau di blockchain itu memiliki native mekanisme untuk menyimpan dan mentransfer data. Nah, menyimpan dan mentransfer data ini sebenarnya merupakan sebuah faktor yang sangat penting dari kemajuan ekonomi, di mana setiap ada kemajuan baru dari mentransfer sebuah value, misalnya uang, itu memiliki efek domino kepada kemajuan ekonomi. Bener nggak ya? Betul, jadi betul. Tadi yang dibilang dari 5 hari jadi 1 jam, itu gila banget loh. Eksportir misalnya, yang selama ini nunggu berhari-hari, berminggu-minggu dokumen, bisa cepat terima duit langsung. Dan ini benar-benar suatu kemajuan ekonomi yang luar biasa. Bahkan
kalau Anda baca beritanya, sekarang Bank Indonesia sedang mengkaji kemungkinan mengeluarkan digital rupiah. Ya, pengkajiannya selesai tahun 2020. Tapi mungkin penerapannya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, ada tapinya. Tapi kalau cross border payment itu merupakan use case dari cryptocurrency yang awal itu maksudnya adoption yang tahap pertama yang cepat. Kenapa tahap pertama? Karena pain point-nya kerasa, dari 5 hari jadi 1 jam. Itu jadi kalau ada yang bilang redenominasi rupiah yang nolnya dikurangin 3 aja mundur 5 tahun atau berapa tahun, kita juga bingung kapan gitu ya. Terus ini kapan kira-kira rupiah? Ya mungkin lebih cepat ya, gara-gara tadi kita ada kebutuhan untuk mentransfer value dengan cepat. Gitu. Oke, next ya. Next. Jadi sekarang sih sebenarnya sudah mulai ke arah desentralisasi aplikasi ya, seperti tadi Bapak Rin bicarakan. Jadi sebenarnya ini platform-platform blockchain yang memang sudah desentralisasi aplikasinya banyak. Jadi sebenarnya kayak Ethereum, ada EOS dan Tron, ini bukan dari developer EOS-nya yang bikin aplikasi sebanyak ini, bukan. Jadi sebenarnya dari para developer. Jadi kalau ke Vexanium sekarang kan yang kita bikin hanya 2 ya. Jadi kita baru bikin Vexgift, lalu ada nanti wallet, ekonomi seperti itu. Nah, tapi untuk membuat aplikasi blockchain Vexanium ini semakin terkenal, jadi yang pasti banyak developer ini sudah mulai membuat aplikasi di atas protokol Vexanium. Jadi kalau kita lihat ini contohnya kayak Ethereum, Tron, itu banyak sekali aplikasi yang dibuat oleh para developer. Jadi para developer ini juga keunggulannya kalau dengan aplikasi dia bisa mendapatkan revenue yang langsung ya. Jadi bisa seluruh dunia usernya. Dan sekarang saat ini dalam setahun belakangan itu di APP itu kurang lebih sudah ada hampir 3.000 di seluruh dunia. Jadi juga revenue-nya juga sudah sangat besar. Jadi dalam waktu kurang dari setahun itu pertumbuhannya sangat cepat ya. Jadi tahun awal 2018 itu mungkin ya cuma 1-10 gitu, tapi dalam waktu 1 tahun itu tiba-tiba bus gitu. Jadi sangat cepat. Jadi ini dari kita percaya desentralisasi aplikasi ini kedepannya bisa sangat populer ya. Jadi saat ini memang pertumbuhannya sudah mulai diminati ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau Vexanium sendiri ini masih di Indonesia ininya atau? Iya, jadi kalau Vexanium ini sendiri kita protokolnya memang saat ini memang kita mencoba untuk di Indonesia, karena di Indonesia sendiri juga protokol blockchain itu belum ada ya. Jadi yang memang mengkhususkan untuk Indonesia. Jadi kita yang fokus di Indonesia, tapi memang developer yang menggunakan Vexanium nggak di Indonesia aja. Jadi sebenarnya karena kan kalau developer yang sudah terbiasa membangun di APP itu kurang lebih ya code-nya sama kontraknya mirip-mirip lah satu sama yang lain. Jadi dia dari satu produk dia bisa multi protokol ya. Jadi misalkan dia bangun di platform EOS, dia bangun di platform Ethereum, dia bangun di platform Tron, Vexanium. Jadi sebenarnya satu aplikasi bisa berbagai multi protokol sebenarnya. Jadi itu sudah banyak kalau yang dari luar. Cuman yang dari Indonesia mungkin belum. Jadi makanya dari itu kita hadir di sini untuk memperkenalkan. Jadi harapannya ke depannya akan banyak developer desentralisasi aplikasi hadir dari Indonesia. Ya, jadi Vexanium sebagai pionir ya. Iya, kita sebagai pionir dan sebagai protokol. Jadi kita bisa membantu mungkin para developer ini bagaimana untuk nanti ke depannya bisa membangun desentralisasi aplikasi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini juga ya, jika tertarik ini iklan ya. Jadi jika tertarik mengetahui informasi seputar DAPP ya, opportunity juga bisa nanti kirim email ke info Vexanium atau follow Telegram Vexanium Info atau Telegram seputar Vexanium untuk news ya seputar development ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita memang banyak pakai Telegram kalau ada Vexanium, tapi kalau mau ini bisa kirimkan email ke kita, nanti kita bisa bantu ya. Jadi seperti itu. Jadi emang kita Vexanium kita fokusnya di ini ya. Jadi fokus kita memang di simplicity, safety, scalability dan stability ya, lebih seperti itu. Pakai bahasa C++ ya kami? Ya, jadi kita juga
sangat mudah untuk membangun smart contract ya, bisa pakai C++. Sebenarnya di sini kita juga akan lagi menyiapkan tutorial bahasa Indonesia, karena kan kadang banyak developer yang malas ke blockchain karena memang tutorialnya belum ada yang bahasa Indonesia. Ya kalau bahasa Inggris sih patut ya mungkin bingung juga ya. Belajar 2 kali. Ya belajar 2 kali, belum ada yang ngajak. Ya belum ada seperti itu. Jadi harapan kita memang tahun ini kita fokus di ini ya. Jadi kita fokus di edukasi juga. Ya jadi ini ya kita juga ada ekosistem yang kita lagi bangun yang lebih seperti itu. Ini yang sudah jalan ya. Pertama ini kita aplikasi loyalty juga yang sudah ada namanya FastGift ya. Ini sudah ada juga lebih seperti itu ya. Nanti next juga kita bikin wallet juga, wallet yang multi blockchain juga ini jadi next. Ya ini juga ada juga nih yang dibikin oleh developer luar ya, games juga. Jadi kalau lebih kita games berbasis desain aplikasi ya, jadi berbasis blockchain juga ini dibuat oleh developer dari luar negeri ya, yang dibangun di protokol Vexanium, jadi bukan developer Indonesia yang buat ini ya. Ini juga seperti ini kita lagi testnet saat ini. Ini juga yang seperti tadi saya jelasin ya, jadi kita menggunakan delegated proof of stake ya sebagai konsensus ya, dan yang kedua kita scalability, kita bisa sangat cepat sekali, transaksinya sekitar 1.500 sampai 2.000 transaksi per second. Ya jadi kurang lebih cepat dibandingkan PayPal. Kalau PayPal itu kan kurang lebih 500 TPS, jadi kita lebih cepat. Jadi ya 3 kali, dan ini kita juga free transaksinya. Jadi transaksi untuk mengirimkan untuk membuat smart komen-komen di smart contract itu free. Jadi itu transaksi free. Jadi development complexity kita pakai C++ ya. Jadi jadi hampir semua programmer bisa lah bahasa pemrograman C++. Itu kenapa kita fokus di situ. Ya, jadi ini juga untuk address-nya juga human readable address ya. Jadi ini juga kalau misalkan ini ntar saya jelasin ya. Jadi ini kalau biasanya yang orang tahu platform blockchain itu kan Ethereum. Jadi Ethereum itu rata-rata ya semua pada tahu. Jadi kurang lebih kalau misalkan public blockchain itu paling ini itu Ethereum. Coba bisa ya. Jadi ini perbedaannya kita di Ethereum dengan Vexanium. Ethereum ini juga platform blockchain, jadi kamu bisa bikin smart contract di APP juga. Jadi memang perbedaannya di programming language ya. Kalau Ethereum mesti belajar lagi karena Ethereum punya programming language sendiri, itu yang namanya Solidity. Jadi kita harus belajar lagi dari nol ya. Kalau seperti itu, kalau di Vexanium itu menggunakan C++ ya. Jadi karena developer itu sangat mudah ya biasanya ya. Kalau lebih seperti itu. Jadi konsensusnya itu kalau di Ethereum dia pakai proof of work. Jadi sama seperti Bitcoin. Nah, jadi memang dari konsensus itu agak lambat. Jadi sehingga scalability-nya tuh agak berat. Karena Ethereum tuh hanya bisa 15 transaksi per detik ya. Sampai 20 saat ini, tapi harapannya mereka mau kedepannya mau lebih cepat. Tapi kalau dari Vexanium memang dari awal kita fokus di scalability, jadi bisa sampai 2000 transaksi per second, jadi 100 kali lebih cepat daripada Ethereum. Jadi kalau Anda bisa bikin aplikasi itu decentralized itu sangat cepat sekali. Jadi sama seperti aplikasi pada umumnya, karena kan aplikasi yang centralized itu kan cepat ya. Kalau kita main game itu kan cepat. Nah, tapi kalau main game yang decentralized itu kadang kalau yang pakai Ethereum ya itu lambat, tapi kalau pakai Vexanium ya nggak ada bedanya bagi end user. Jadi kalau sebenarnya bagi end user kan mereka tidak peduli, tidak mau tahu ya, nggak mau tahu mau decentralized pokoknya gua main gitu. Ya, jadi mereka bodo amat, yang peduli kan itu developer. Jadi kalau lebih seperti itu ya. Transaction fee juga kalau di Ethereum itu dia pakai istilahnya namanya gas model ya. Jadi setiap kali transaksi Anda harus bayar, ada fee ya. Jadi setiap kali transaksi ada fee. Nah kalau Vexanium enggak. Jadi Vexanium itu sebenarnya transaksinya free. Jadi setiap kali kalau Anda menggunakan berbagai macam menggunakan servisnya itu semuanya free. Tapi yang dibayar itu apa? Yang dibayar itu hanya resource. Ya seperti bayar server sebenarnya ya, VPS. Jadi sebenarnya sama-sama bayar. Cuman kalau Ethereum per transaksi dibayar, kalau Vexanium transaksinya nggak bayar, cuman bayar resource aja. Nah, apa itu bayarnya? Jadi kita ada yang namanya RAM memory. Jadi itu yang harus Anda beli di awal. Jadi kalau misalkan mau menggunakan pada jam-jam sibuk, nah itu harus memori sekian ya.
yang bisa ya beli. Okay. Ya, jadi itu wajib. Jadi kalau di Vexanim itu P-nya resource yang digunakan. Untuk developer yang baru belajar tadi harus sediain uang berapa ya untuk bisa belajar pakai memori segitu misalnya? Harusnya nggak terlalu banyak ya, paling cuma berapa ratus ribu rupiah juga sudah bisa. Kalau baru belajar untuk belajar ya. Jadi berapa itu puluhan ribu juga harusnya masih oke gitu sebenarnya untuk bisa ini ya, bisa membeli memori ya, resource-nya seperti Dan itu. itu kan staking kan konsepnya, bukan beli ngelepas duitnya kan? Bukan itu kalau konsepnya kan? staking. Jadi konsepnya staking tuh maksudnya gini. Jadi staking itu artinya Anda misalkan nih resource tersebut tuh Anda kalau tidak pakai bisa dikembalikan sebenarnya. Jadi sebenarnya ada beberapa yang bisa dikembalikan. Tapi beberapa memang ada yang harus ada di situ kayak rekening bank gitu kan, harus ada minimum yang harus ada selalu di situ. Tapi ada beberapa yang bisa dikembalikan kalau Anda nggak mau pakai ya itu bisa dikembalikan. Atau mungkin bisa dijual. Iya, bisa dijual juga. Dijual, ya, bisa dijual. Jadi sebenarnya dikembalikan nanti bisa dijual ke orang lain, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi itu juga akun name juga kalau di Ethereum itu semua random string ya. Jadi kalau Anda tahu Ethereum, Bitcoin itu kalau Anda punya address-nya tuh itu semua random string. Jadi ada angkanya tuh 0x bla 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 gitu. Jadi panjang. Kalau di Vexanium tuh Anda bisa punya username sama kayak Twitter, Facebook misalkan namanya kode politan seperti itu. Ya, jadi kalau di Vexanium juga kita virtual machine-nya juga pakai WebAssembly. Kalau Ethereum sebelumnya pakai Ethereum Virtual Machine ya atau EVM. Ya ini juga ini. Udah tadi. Ya, next aja. Ya. Udah. Jadi ini juga salah satu dApps juga ya dari Vexanium ya. Ini juga ada yang ini meetup ya. Jadi kita juga kemarin kita lagi adain yang lagi sekarang kita makanya hari ini kita ada di Bandung karena kita lagi besok ada bukber ya. Jadi semua ini bisa datang. Jadi sebenarnya nggak para komunitas Vexanium aja nggak. Jadi kalau misalkan yang pengen tahu yang pengen tahu, yang mau ketemu langsung ini bisa datang juga. Kita ada di Bandung besok ya di Bandung tanggal 21 di Kopi Koplok ya. Jadi di jalan apa nih? Dandapura 43 Merdeka ya. Jadi teman-teman yang mau ini ya. Iya, teman-teman dari misalkan dari teman-teman developer yang pengen tahu mengenai Vexanium itu apa. Jadi memang kita di sini pembahasannya full semua mengenai blockchain ya. Jadi juga kita selain community yang sudah ada juga yang mau tahu juga bisa datang. Jadi nanti di Jakarta juga ada tanggal 23 juga ada di NIQ ini di Puri Mall ya Jakarta Barat. Jadi nanti juga ada tanggal 23 untuk bukber. Jadi mulainya dari jam 4:30. Jadi dari jam 6 kita bukber. Jadi nanti jam 6.30 bahas sedikit sampai jam 7:30 kurang lebih seperti itu. Ya. Gitu. Okay. Ya, berikutnya ya reminder iklan ya. Kalau Anda tertarik bisa kirim email ke kami. Sedangkan kalau Anda ingin bekerja di industri blockchain bisa kirim CV Anda ke krisnagaluh@kodepolitan.com. Oke. Begitu aja presentasi dari kami. Oke. Luar biasa materinya ya. Jadi bagaimana kita mengenal blockchain, kemudian Vexanium, kelebihannya dari platform-platform yang lain sudah dijelaskan dengan jelas oleh pemateri. Mungkin pertanyaan dari saya yang pertama adalah bagaimana sih kondisi lapangan kerja gitu untuk programmer blockchain itu sendiri gitu di Indonesia? Ya, sebenarnya saat ini memang programmer blockchain di Indonesia supply-nya masih sangat sedikit. Ya mungkin sedikitnya sedikit sekali gitu maksudnya. Ya kalau masih sampai nyari-nyari ya. Jadi sangat sedikit, demand-nya ada ya, saya bilang demandnya mungkin belum banyak, cuman ada ya, khususnya dari Vexanium sendiri juga dari beberapa institusi juga demandnya ada. Jadi sebenarnya kalau dari sisi demand itu ada, tapi supply memang sangat sedikit. Jadi sebenarnya sih problemnya memang ada di edukasi sebenarnya sih, karena banyak sekali orang yang kadang mencari informasi itu bingung, kadang mau kemana, karena antara blockchain sama cryptocurrency kan tipis-tipis. Jadi kadang dia masuk ke sebuah media yang pembahasannya mengenai cryptocurrency. Jadi isinya kalau kita orang kripto bilangnya FOMO. Jadi hari ini harga naik, besok turun. Jadi akhirnya bingung. Nah, jadi sebenarnya di sini kita harapannya dari Vexanium kita bisa, dan nanti mungkin melalui kode politan ya, bisa melakukan edukasi kepada
masyarakat mengenai blockchain ini sendiri. Ya, sebenarnya demand-nya sudah ada. Ya. Sebagai informasi ya, sebenarnya yang menggerakkan dunia blockchain bukan cuma kami yang kita bisa dibilang swasta lah ya, tapi juga government juga dia menggalakkan gitu. Kami beberapa kali juga rapat sama kementerian, misalnya Kementerian Ekonomi, dia itu bilang kami butuh developer blockchain menciptakan solusi karena kami tahu apa yang bisa dilakukan blockchain dan hanya di blockchain. Teknologi lain itu nggak bisa. Ya, kayak misalnya tadi saya bilang MP3 bisa di-copy 100 kali. Nah, tapi kalau di blockchain itu digital asset bisa punya value-nya. Nah, tapi developernya yang kekurangan gitu. Makanya tahun lalu Backcraft buat event besar untuk developer blockchain, dia ngumpulin 500 developer dan Backcraft tahu kami government butuh blockchain, bahkan Backcraft itu membuat namanya project Portamento untuk mendigitalisasi aset kreatif bangsa gitu. Nah, terus 500 orang developer ini diminta angkat tangan yang sudah ngerti programming blockchain, nggak ada yang angkat tangan. Makanya kami di sini belajar, Pak. 500 loh. 500 orang yang datang gitu ya. Iya. Sorry, 800 kayaknya, bukan 500. Balai Kartini penuh itu ruang terbesarnya itu. Jadi memang demand dan supply-nya itu jomplang. Belum lagi event-event, kalau di Jakarta itu event blockchain itu tiap minggu kayaknya ada 1 atau 2 deh event blockchain ya, dan masalahnya sama, developernya kekurangan. Gitu. Jadi kalau nanya dunia kerja, memang supply dan demand-nya jomplang, demand-nya tinggi sekali, tapi supply-nya amat sedikit. Itu situasinya. Berkaitan mungkin dengan pemerintah ya, kaitannya yang sekarang lagi ramai kan pemilu nih. Mungkin nggak sih maksudnya kayak pemilihan presiden dan DPR menerapkan teknologi blockchain itu sendiri maksudnya? Kalau dari penerapan sih harusnya mungkin ya, maksudnya enggak dari pemerintahan juga sih sebenarnya. Mulai dari yang kecil-kecil juga bisa, kayak misalkan pemilihan ketua RT atau apa juga misalkan di blockchain kan itu harusnya sudah bisa. Karena dari sisi Vexenium sendiri untuk konsensusnya sudah pakai voting, sudah pakai pemilu. Jadi sebenarnya dari segala macam elemen itu sudah bisa. Jadi ya, jadi tinggal mau dipakai di mana, di organisasi mana yang dipakai. Misalkan OSIS ya, misal itu contoh aja ya, kemahasiswaan itu sudah bisa voting melalui blockchain. Jadi sebenarnya itu semuanya sudah bisa dilakukan sebenarnya. Jadi nggak melulu harus tunggu sampai pemilu atau apa, enggak. Tapi kalau misalkan dari sisi teknologinya itu sudah sangat mumpuni sebenarnya ya. Jadi bisa jadi satu solusi ya. Iya, bisa jadi satu solusi yang ya. Kalau secara teknologi memang sudah siap sebetulnya. Sudah siap. Nggak tahu nih people-nya yang paham berapa banyak. Ya. Karena kan dari blockchain sendiri itu kita punya visi itu yang namanya DEO ya. Jadi Decentralized Autonomous Organization. Jadi sebenarnya mau sebuah organisasi itu bisa berjalan sendiri, jadi menggunakan blockchain. Jadi sebenarnya dari sisi voting, pengambilan keputusan dari referendum, jadi pembuatan aturan-aturan itu semuanya pakai blockchain itu sudah bisa sebenarnya. Jadi caranya bikin aturan pun tergantung dari konsensus sebenarnya mau bagaimana gitu. Sebenarnya secara ini teknologi sih sudah bisa, cuman bagaimana ya dari penerapannya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Selain cryptocurrency nih, apa lagi contoh implementasi blockchain gitu di bidang lain? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan itu banyak sekali ya di bidang untuk organisasi ya, yang pasti. Yang kedua juga nanti ya pencatatan ya, khususnya banyak sekali di nanti kita yakin sih kedepannya tuh nanti pencatatan misalkan di identity dan sebagainya itu akan dicatat melalui blockchain. Jadi selain seperti itu, dan yang kedua juga yang sekarang lagi ramai itu kan decentralized aplikasi. Jadi aplikasi yang sebelumnya menggunakan sistem centralized, pelan-pelan itu sudah mulai mengarah ke decentralized. Aplikasinya sama ya kurang lebih, cuman ya ada beberapa aturan-aturan yang dipakai di smart contract ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau nanya penerapan, dicoba googling aja blockchain beyond the hype. Beyond the hype. Ya, blockchain beyond the hype itu ada artikel dari McKinsey. McKinsey kan konsultan manajemen, di mana dia memberikan hampir semua use case yang masuk akal di blockchain, dan use case-nya ini di ranking dari segi impact
dan juga visibility. Jadi yang namanya use case blockchain ya ada yang visible banget tapi impact-nya kecil gitu. Mungkin kebalik, ada juga impact-nya besar tapi visible tidak terlalu visible gitu. Kalau visibility itu berarti ngomongin impact dari segi finansial. Bahasanya ROI, return on investment, itu namanya visibility. Tapi kalau impact berarti ya dampak dari segi non finansial gitu. Use case-nya ada banyak banget di semua industri. Yang lagi banyak dibahas juga salah satunya dari segi provenance. Provenance itu product provenance. Maksudnya misalnya kita beli tuna di suatu supermarket, kita pengen tahu ini tunanya diambil dari mana, Sudah berapa lama mungkin ya? sudah berapa lama, dan kalau misalnya diambil dari Maluku, apakah ada kasus perbudakan dari tempat ngambilnya gitu ya. Terus foto-fotonya mana nih? Apakah ada child labor di situ gitu ya? Dan setelah dari Maluku dikirim kemana, fotonya mana, videonya mana, itu namanya produk provenance, bahasa lainnya traceability gitu. Nah, ini fitur seperti ini bisa muncul gara-gara karakter blockchain yang immutable. Immutable itu tidak bisa tidak bisa diedit, ya, tidak bisa dimanipulasi gitu. Jadi ada unsur trust di situ. Nah, fitur ini juga banyak dipakai di luar negeri, kan banyak brand yang istilahnya apa ya, human conscious ya. Di luar negeri kan orang mau beli tas, saya mau tahu nih ini tasnya ada kasus nggak di daerah pembuatannya gitu. Itu di luar negeri banyak banget kayak gitu. Itu salah satu fitur dari blockchain. Ngomongin use case sih bisa 2 jam sendiri Mas. Jadi bisa googling sendiri tadi yang saya sampaikan. Oke, mungkin teman-teman di YouTube ada pertanyaan Mas Reza. Oke, mungkin sembari menunggu dari teman-teman yang bertanya, sejauh mana perkembangannya di Indonesia gitu. Saya masih penasaran Mas, ini kan secara SDM tadi masih kekurangan gitu kan. Ya. Secara perusahaan mungkin tapi sudah banyak yang menyediakan kan teknologi blockchain itu sendiri gitu. Sejauh mana sih perkembangannya di Indonesia itu sendiri dan peluangnya ke depan gitu. Di Indonesia saat ini memang masih juga blockchain juga masih starting juga ya. Jadi yang ramai sekarang di Indonesia sih ya seperti yang kita tahu cryptocurrency ya. Jadi memang dari sisi kita juga Vexanim harapannya ya kita nanti mulai banyak banget aplikasi-aplikasi yang mulai muncul ya yang menggunakan blockchain ya. Jadi sekarang sih memang belum terlalu banyak ya. Tapi kalau cryptocurrency-nya sendiri sih sudah hampir 1,6 juta orang yang sudah mengenal mengenai cryptocurrency sendiri. Tapi kalau blockchain memang belum terlalu banyak. Nah, karena memang blockchain kan sebenarnya masalahnya ada di platform ya. Karena orang Indonesia tuh nggak tahu dia harus menggunakan platform yang mana untuk membuat desainasi aplikasi. Ya, terus banyak akhirnya belajar di misalkan menggunakan Ethereum contohnya yang lambat akhirnya sudah belajar tapi kok tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi harapannya dengan hadirnya Vexanium ini kedepannya ya akan banyak developer yang mulai mendevelop aplikasi-aplikasi berbasis blockchain, lebih seperti itu. Ya. Oke, kita coba lihat di YouTube ya. Bentar. Sebenarnya ini teman-teman juga masih bingung gitu, mau nanya apa ini. Masih banyak yang bingung ya. Iya, jadi mungkin kita nanti mulai harus sering-sering ya. Iya, harus sering-sering, betul. Sering-sering ke Bandung. Ini mungkin menjadi informasi yang cukup penting bagi teman-teman nih. Iya, karena memang belajarnya juga butuh waktu, ya. Butuh waktu. Kira-kira berapa lama untuk belajar menjadi seorang programmer teknologi blockchain ini? Dibutuhkan berapa lama? Sebenarnya sih kalau mendapatkan informasi yang tepat ya, itu nggak terlalu lama juga sebenarnya. Cuman kadang kan kita googling terus dapat sumbernya salah, nah seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung inputnya bagaimana. Di mana bisa dapat informasi yang tepat? Nah itu mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga. Ya biasanya sih informasi yang tepat tuh hadir dari pelaku ke pelaku sih biasanya. Oh, gitu, okay. Ya kadang kalau belum ada yang berbagi di ada beberapa sih yang sudah berbagi sih. Ada beberapa yang sudah berbagi. Cuman biasanya sih dari komunitas ke komunitas. Jadi antara blockchain entusias ke blockchain entusias yang lain. Jadi ini coba pakai ini gitu. Jadi sebenarnya sih rata-rata juga blockchain kan sebenarnya hampir semua desain aplikasi itu bagusnya semuanya open source. Jadi kita bisa saling belajar. Jadi memang kita dari sini dari awal memang kita punya semangat berbagi. Jadi ya harapannya ini bisa menularkan ekosistem ini makin lama makin besar. Lebih seperti itu ya.
Oke, sudah jam 9:30, ternyata cepet banget ya, Iya, ini cepet waktu. banget. Dari jam 8:30, 1 jam sendiri. Mungkin dari pemateri Vexanium nih, ada pesan buat teman-teman yang baru mulai belajar atau ingin lebih tahu blockchain sejauh mana di Vexanium atau yang lainnya, mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi untuk teman-teman ya mungkin mulai bisa mencari tahu mengenai blockchain, use case, dan dari kami juga Vexanium juga harapannya ini bukan yang mudah-mudahan bisa menjadi series berikutnya ya. Jadi kita bisa sering membawa mengenai materi blockchain ini ya. Jadi memang saat ini di Indonesia yang belum terlalu banyak. Jadi harapannya kita juga kedepannya bisa membawa blockchain ini menjadi sebuah tren baru ya khususnya di Indonesia. Ya. Pak Ray mungkin? Ya dari saya sih, dari rekan-rekan programmer coba dipelajari tentang opportunity yang ada di blockchain, dan dalam belajar itu mungkin yang diperhatikan adalah hal apa yang bisa dilakukan di blockchain tetapi tidak bisa di teknologi lain. Nah tadi di slide tadi sudah saya sampaikan beberapa ya, dan ini akan bisa menentukan nanti tahun-tahun ke depan tuh bisa sebesar apa. Dan banyak orang yang bilang blockchain itu akan sangat disruptif, dan orang-orang ini mungkin 10 kali atau 100 kali lebih pintar daripada saya. Gitu. Orang-orang seperti siapa, Elon Musk, Joe Ito itu dari MIT Media Lab, salah satu investor besar di US gitu ya, dan profesor-profesor matematika di US ya. IQ saya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka gitu. Jadi begitu banyak orang di luar negeri sana yang bilang ini blockchain ini impactful, akan jadi besar dan disruptif. You should learn blockchain gitu ya. Bukan saya yang ngomong loh, orang-orang di luar negeri sana gitu. Jadi itu juga hal yang menyebabkan kenapa saya berani terjun di dunia blockchain gitu. Kalau yang ngomong orang yang pintarnya biasa-biasa sih saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu niat ya. Tapi kalau ya udah jelas Elon Musk gitu ya, even Bill Gates juga pernah mention gitu, semua orang besar semua mention gitu ya. Ya itu aja sih pesan dari saya. Cukup menarik ya. Mudah-mudahan nih harapannya nanti di Kodepolitan punya online course sendiri nih tentang blockchain bekerja sama dengan Vexanium. Kita siap berkolaborasi. Berkolaborasi, oke. Oke teman-teman, karena waktunya juga terbatas, dari Kodepolitan kami mengucapkan terima kasih tentunya untuk Vexanium yang sudah berkenan hadir menjadi pemateri webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dari teman-teman Vexanium bermanfaat buat teman-teman developer di luar sana, terutama member Kodepolitan. Kami mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaian materinya. Ada tambahan lagi mungkin sebelum ditutup? Cukup. Oke, saya Kuku Muhammad. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Siap. Terima kasih.